langsung sontak mereka lari terbirit-birit meninggalkan. Nah ini yang di depannya tadi tidak sempat lari, dia langsung dipegang sama nenek-nenek tadi dan dicekik sampai lidahnya itu menjulur keluar, matanya melotot sampai terlepas. Ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana setiap misteri memiliki rasa tersendiri. Kali ini saya akan menceritakan ya, mitos atau legenda atau urban legend, kabar-kabar, informasi dulu bahwa ada tempatnya kereta ya, terminal, stasiun, stasiun hantu di Desa Mati. Nah, ini di situ itu ada sebuah stasiun kecil, bukan stasiun besar ya, stasiun kecil yang lokasinya itu terletak di sebuah desa yang sudah ditinggalkan sama penduduknya. Nah, ini kenapa kok bisa sampai nyasar ke situ? Nah, ini ceritanya gini. Konon dulu di situ itu ada pembantaian lah istilahnya, pembantaian atau pembantaian gitulah. Ada seorang nenek yang dituduh sebagai dukun santet atau memiliki ilmu gaib atau sebetulnya tukang sihir ya, semacam itulah. Nah, itu ada yang memprovokatori orang-orang di desa itu yang memiliki saingan bisnis. Nah, waktu itu saudagar itu memprovokatori sebagian masyarakat. Kalau dulu itu kan gampang guys, si provokator gitu, terus akhirnya ikut membantai si nenek ini. Nah, nenek ini disiksa, dibakar, dicambuk, disayat-sayat sampai kemudian meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Nah, dari situlah terus kemudian arwah gentayangan dari nenek sihir ini, yang sebetulnya dia itu bukan penyihir guys, dia itu hanya semacam kesepian atau menyendiri gitu setelah ditinggal suaminya. Jadi suaminya itu seorang sopir delman itu apa, kusir ya guys ya, kusir delman gitu ya, kusir delman yang kemudian meninggal kecelakaan karena tertabrak lori atau kereta apa itu namanya, lori itu kereta tebu ya guys ya, tertabrak kereta tebu sampai meninggal. Sepeninggalnya itu kemudian nenek-nenek ini sering menyendiri, tidak bersosialisasi lagi dengan masyarakat dan kebanyakan menyendiri. Nah, karena dia menyendiri itu terus kemudian dituduh sama orang-orang itu sebagai penyihir atau pembawa balak. Nah, di kampung itu yang mengakibatkan gagal panen, terus mengakibatkan kebangkrutan, difitnah lah istilah seperti itu. Nah, di situ itu ada sebuah stasiun yang dulunya itu merupakan pangkalan atau tempat turun naiknya tebu. Nah, jadi ada stasiun lori yang dulunya waktu zaman Belanda itu dipakai untuk tempat bongkar muat tebu di situ itu. Tapi sekarang udah nggak dipakai dan jalurnya itu berbeda sebenarnya. Jadi jalurnya itu menyerong ke arah lain dari jalur kereta yang sekarang. Dan nenek ini terus menuntut balas kepada keturunan orang di desa itu yang pernah menyiksa atau pernah ikut andil dalam pembantaian tersebut. Nah, ini langsung balik ke masa yang sekarang. Ini ada seorang cewek yang menaiki kereta menuju daerah tersebut. Nah, dalam perjalanannya itu
anak ini sudah tahu dan sudah diwanti-wanti sama leluhurnya, kalau kamu sudah mulai masuk jembatan ini, baca mantra ini supaya kamu tidak tersesat atau diseret dibawa ke stasiun hantu tadi, stasiun gaib tadi. Dan kebanyakan seluruh keturunan atau anak cucu dari daerah tersebut sudah tahu tentang mitos itu, tapi ya ada yang percaya, ada yang tidak, semacam itulah. Nah, ini kejadiannya 5 menit sebelum dia masuki jembatan itu, dia itu terkantuk, betul, ngantuk sangat itu, ngantuk sangat lah. Setelah ngantuk sangat, akhirnya ketiduran. Nah, karena ketiduran itu belum sampai dia membaca mantra, nah, kereta ini sudah melalui batas tadi, batas apa tadi, jembatan tadi ya, yang sebentar lagi mengarah kepada. Lah, disitulah awal mula dia tertarik ke alam gaib, yang pintu gerbangnya itu barusan saja terbuka tadi itu. So, krek, nah itu langsung terbuka gerbangnya itu. Wah, itu ada terbuka lagi, masuk. Itu salah satu penyebab cewek itu terseret ke dunia itu. Setelah dia terbangun, kereta yang tadinya ramai ini, ya, cuman tinggal ada 2 cewek, 1 laki-laki kayak buruh pabrik yang masih pakai seragamnya, dan 1 pegawai kantor. Cuman tinggal 4 orang ini, tapi tadinya ramai. Jadi setelah dia bangun, nah, dia tersadar, loh kok tinggal 4 orang. Nah, orangnya sudah tidak ada semua. Nah, di sini terjadi keanehan. Ada pegawai kereta yang melalui atau lewat di hadapan mereka itu. Nah, kemudian pegawai kereta itu berpakaian tidak lazim. Jadi kalau yang sekarang itu kan ya pegawai kereta ya seperti itu ya seragamnya. Itu enggak pakai pakaian Jawa, pakai belangkon dan bawa kepleknya kereta yang bulat dulu lah, yang bulat. Biasanya untuk kereta zaman dulu itu kalau berangkat atau diangkat gitu. Sudah menyebutkan bahwa pakai bahasa Jawa ya. Tapi ini saya artikan. Kereta ini sudah menuju stasiun terakhir. Habis itu kereta mau masuk ke garasi, karena dulu kan habis bongkar muat kereta itu masuk ke garasinya lori dan selesai. Jadi semua penumpang diharap turun. Nah, itu. Terus akhirnya 5 orang ini tadi turun, termasuk si cewek tadi itu. Nah, ini yang 2 cewek ini guyon aja gitu. Tapi terus ikut turun karena disuruh turun, nah turun mereka akhirnya. Setelah turun, kok seperti gini, nah, stasiun ini stasiun mana ini, kok aneh, nggak pernah kita turun di tempat seperti ini. Nah, terus mereka mengeksplor daerah itu. Kok aneh ya, kita biasanya turun tuh enggak di stasiun ini, tapi kenapa kok tiba-tiba kita masuk ke stasiun ini. Tapi si cewek tadi itu sudah tahu ini, waduh ini berarti masuk ke alam itu yang seperti mbah-mbahnya bilang dulu. Kakek-kakeknya kan menceritakan sehingga dia mendapati dikasih mantra tadi, tapi dia lupa tadi kan, lupa membaca karena ketiduran tadi. Nah, bersamaan dengan orang 4 ini tadi yang ikut masuk ke stasiun gaib itu tadi. Nah, setelah masuk situ, nah, kemudian si cewek yang 2 tadi itu kok mana ya, kok turun kok di sini ya, tapi ini katanya terakhir ini. Terus si cowok tadi yang pakai baju seragam pabrik tadi tanya sama, "Loh, mbaknya mau turun mana?" "Saya mau ke sana, Mas." "Loh ya saya sama juga, saya mau ke sana, tapi kok kita turun di sini ya." "Ya sudah, kita keluar saja." Si cewek tadi diem, yang mbak yang baca mantra tadi, yang dapat mantra lupa tadi itu diem, padahal dia sudah tahu itu kalau itu sudah masuk ke area gaib. Nah, akhirnya dia keluar ke area stasiun dengan maksud mau mencari tumpangan atau mau menuju stasiun selanjutnya. Nah, ini anehnya, setelah dia keluar di areal itu memang ada rumah-rumah penduduk itu, tapi rumahnya itu enggak kayak rumah sekarang. Jadi rumahnya itu rumah Jawa kuno dulu. Ada rumah Jawa kuno dan memang ada rumah beberapa gitu. Tapi sepi,
tidak ada orang. Jadi di stasiun itu sama sekali tidak ada orang sama sekali. Nah, di situ terus kemudian dia mencoba untuk menghubungi atau mengunjungi salah satu rumah terdekat. Ya, setelah di situ didodok sama salah satu dari 4 orang itu tadi didodok. Misi, assalamualaikum, permisi, tidak ada jawaban sama sekali, kosong memang. Udah masuk juga, ternyata dia masuk nggak ada orang di dalam. Dia masuk di ekspor, kalau misi ada orang, mau minta tolong Pak, mau tanya, tidak ada siapa-siapa. Pindah ke rumah lain juga seperti itu. Jadi desa itu sepi, tidak ada penduduknya sama sekali. Setelah mereka kelelahan keluar dari rumah itu, tiba-tiba dikagetkan dengan bayangan hitam yang ada di ujung gang. Jadi ujung jalan itu ada seorang nenek-nenek tua yang badannya itu hitam, bajunya compang-camping, berlumuran darah, dan membawa tongkat. Nenek-nenek itu ketawanya gitu. Nah, itu semua terkejut dengan kehadiran nenek itu. Siapa itu Pak? Nah, si mbak yang punya mantra tadi udah menduga, wah ini pasti si nenek yang menuntut balas tadi itu, mau menginginkan untuk menuntut balas tadi itu. Dia sudah sadar itu. Nah, terus kemudian mereka memiliki inisiatif untuk menjumpai nenek itu. Coba kita lihat siapa ini, barangkali bisa kita tanyai. Nah, kemudian 4-nya ini bersama-sama mendatangi nenek itu. Belum sempat mendatangi, tiba-tiba si nenek ini sudah hadir di depan salah satu dari, tadi kan ada 2 cowok lah, satu cowok itu sudah berhadapan langsung dengan si nenek tadi itu. Jadi itu papas langsung di depannya. Kaget dia. Tahu-tahu ada di depan yang tadinya ada di sana lah. Ini kan jelas mustahil. Langsung sontak mereka lari terbirit-birit meninggalkan. Nah, ini yang si depannya tadi tidak sempat lari. Tidak sempat lari, dia langsung dipegang sama nenek-nenek tadi dan dicekik sampai lidahnya itu menjulur keluar, matanya melotot sampai terlepas. Mata itu melotot sampai terlepas, darahnya berkucuran, lidahnya juga berkucuran. Nah, itu tinggal sudah pasti nggak selamat, itu sudah pasti dapat terbunuh, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka berlari menuju ke stasiun tadi. Nah, akhirnya ada mulai pembicaraan di situ. Mulai ada si cowok satunya tadi menanya, Mbak ini asalnya dari mana? Saya dari kampung ini Mas. Dulu pernah ada keluarganya yang tinggal di dusun inilah, dusun itu tadi. Tidak saya sebutkan tempatnya, cuman ternyata iya, saya pernah dulu cerita. Saya juga sama, saya juga dulu leluhur saya pernah tinggal di dusun ini, di dusun itu. Kemudian si mbak membaca mantra tadi, ya memang kita semua keturunan dari leluhur di dusun itu yang dulu pernah ada pembantaian. Dia yang kepegang itu pasti dia keturunan dari orang-orang yang dulu pernah membantai nenek itu, yang dituduh sebagai penyihir atau kalau sekarang itu tukang santet atau itu. Nah, akhirnya mulai terbongkar. Apa kamu nggak pernah dengar cerita sama kata si mbaknya tadi? Apa kamu belum pernah ceritanya leluhurmu dulu kalau itu akan menuntut balas gini? Ya pernah, cuman ya saya pikir itu kan cuman mitos, masa mitos kok sampai kejadian seperti itu. Buktinya kita semua sekarang ada di sini. Nah, ini tidak ada jalan lain kecuali mereka harus mencari sebuah terowongan untuk lolos dari kota atau desa mati itu yang dihuni oleh, tidak ada orangnya, dihuni sama nenek sihir tadi itu, nenek yang nuntut balas tadi itu. Nah, di sini mereka berupaya, karena si mbaknya tadi udah cerita nih, kalau kamu masuk ke desa itu kamu bisa selamat kalau kamu berhasil mencari sebuah terowongan yang nanti menuju ke pintu keluar dari desa itu. Nah, nanti di sana kamu akan ketemu sama kakek-kakek pembawa delman yang tidak lain adalah
si suami dari nenek sihir tadi yang akan menyelamatkan kalian keluar dari desa itu. Nah, sekarang dicarilah terowongan itu. Jadi kemudian mereka berusaha untuk mengeksplor desa itu, mencari di mana keberadaan goa atau terowongan itu untuk menyelamatkan diri dari kejaran si nenek tadi itu yang menuntut balas tadi. Nah, ini sudah meninggal satu ya. Nah, konon legendanya atau mitosnya kalau yang sudah meninggal di situ itu dia akan menjadi bagian dari desa itu, dan besoknya mayatnya itu akan ditemukan dalam kondisi sudah meninggal, mayatnya ya, jasadnya ya. Biasanya jasadnya itu ditemukan dalam kondisi kaku, kakinya itu lurus. Jadi biasanya kaki kan begitu lurus, ketakutan gini, matanya melotot, kadang matanya sudah tidak ada, ini menganga seperti orang yang ketakutan. Jadi setiap korban yang dipegang sama nenek itu akan seperti itu. Dan sebelumnya itu sudah ada yang hilang di desa itu sudah ada dan diketemukan dalam kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita buat di next video cerita bagaimana perjuangan mereka dalam mencari goa keselamatan, menemui si kusir delman yang tidak lain adalah suami dari nenek yang dibantai tadi. Ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana ada misteri di situ ada rasa tersendiri.